Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lisanul hal afsahu min lisan maqal ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atini mahabbatakah wa ma'rifatakah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jamaluddin MPD selaku dosen pembimbing di Mangkul Kuliah Ilmu Pendidikan Islam atau disingkat dengan IP, dan yang saya cinta sayangi seluruh mahasiswa beserta mahasiswi yang senasib seperjuangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya seperti itu. Yang kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa terangkis minad dzulumat ilan nur. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Rusidi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pelajaran yang ada di dalam IP itu sendiri, yang mana saya mengambil satu judul sekarang, yaitu yang berjudul tentang tidak sesuai keahlian. Mengapa saya mengambil judul tidak sesuai dengan keahlian? Karena di Indonesia sendiri banyak sekali guru-guru yang mengajar itu tidak sesuai dengan keahliannya. Saya ambil contoh seperti ini. Kadang guru itu jurusannya mengambil Lusendo kan, tapi ketika beliau mengajar, nyatanya dia mengajar bahasa Inggris seperti itu. Kan sudah jelas kan bahwasanya guru tersebut tidak sesuai dengan keahliannya, tapi dia tetap mengajar. Apa yang menyebabkan terjadinya akan hal itu? Jadi perlu diketahui bahwasanya yang menyebabkan terjadinya hal itu ialah kurangnya tenaga guru yang ada di Indonesia itu sendiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya berbicara dengan kenyataannya, bahkan saya pernah mengalami atau pernah diajari oleh guru seperti itu. Beliau itu jurusannya kalau nggak salah ya Mesindo, tapi mengajar bahasa Inggris begitu. Karena saya dulu pernah menjadi murid, pernah menjadi seorang siswa, dan pada akhirnya saya menjadi mahasiswa seperti itu. Jadi tidak heran bahwasanya kalau di Indonesia sendiri itu banyak guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwasanya salah satu cara agar pekerjaan itu bisa dikatakan hebat yaitu dengan cara mencintai apa yang dia lakukan seperti itu. Jadi misalkan ada guru yang mempunyai atau jurusannya itu di dalam bidang bahasa Arab, maka hendaknya ketika dia sudah lulusan dari kuliahnya, maka yang berhak dia mengajar bahasa Arab seperti itu. Karena itu merupakan salah satu cara agar tercipta pekerjaan yang hebat seperti itu. Dan apa sebabnya apabila seorang guru itu mengajar tidak sesuai dengan keahliannya, maka akan muncul perasaan tidak nyaman. Ya, perasaan tidak nyaman. Mengapa demikian? Kan sudah jelas, kalau guru itu tidak sesuai dengan keahliannya, sudah jelas pasti materi yang akan diajarkan itu tidak akan sempurna seperti itu. Misalkan saya pribadi misalkan jadi seorang guru, saya jurusannya di dalam bidang matematika misalkan ya. Tiba-tiba pas saya disuruh mengajar bahasa Inggris, apakah saya harus menolak seperti itu? Jadi mau tidak mau saya harus menerima, meskipun itu bukan jurusan saya seperti itu.
Jadi saya harus menerima. Dan itu juga perlu kalau misalkan ada guru yang tidak sesuai dengan keahliannya, perlu untuk mempelajari apa yang harus kita mempelajarinya kepada murid kita nanti, seperti itu perlu. Jadi kita selaku mahasiswa perlu mempelajari seluruh bidang keilmuan, entah itu ilmu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indo, sejarah dan sebagainya. Itu perlu karena untuk bekal kita nanti. Karena kewajiban kita itu hanya mencari, bukan alimnya, bukan itu, melainkan yang wajib itu mencari ilmu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, seperti itu. Jadi yang wajib itu mencarinya, bukan alimnya, bukan tahunya, bukan seperti itu. Tapi mencari ilmu merupakan suatu kewajiban, seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, utlub uluman wajitahir kasiron. Carilah ilmu dan bersungguh-sungguhlah banyak. Maksudnya gimana? Kita diwajibkan mencari ilmu, entah itu ilmu umum agama. Contoh ilmu agamanya seperti ilmu sejarah Islam, bahasa Arab, ilmu falak dan sebagainya. Itu perlu kita pelajari. Karena mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Meskipun kita misalkan nanti sudah belajar tapi tidak tahu, yang penting sudah menghilangkan kewajiban seperti itu. Jadi banyak orang yang salah paham mengenai akan hal ini, bahwasanya kita itu wajib tahu. Bukan seperti itu yang sebenarnya, melainkan kita wajib belajar seperti itu. Karena kita selaku manusia mempunyai suatu kewajiban, yaitu mencari ilmu. Bahkan di dalam suatu hadis dijelaskan seperti ini. Mencari ilmu itu dimulai dari sejak buayan hingga liang lahat. Jadi ketika kita sudah dilahirkan, maka semenjak itu kita wajib mencari ilmu. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Jadi kita seorang mahasiswa harus mengetahui segala bidang ilmu, kita harus mengetahui. Tapi itu ilmu yang berdampak positif, bukan negatif. Seperti apa ilmu yang negatif? Seperti ilmu santet, pelet, itu merupakan salah satu ilmu yang negatif. Jadi mengenai ilmu tersebut kita tidak harus mempelajarinya, karena itu merupakan salah satu ilmu yang negatif, seperti itu. Jadi kita selaku pelajar hendaknya kita menyeimbangkan ilmu umum dengan ilmu agama. Karena ilmu itu diibaratkan dengan seorang burung, seekor burung maksudnya, seekor burung yang mana kan burung mempunyai dua sayap. Nah, sayap yang kanan itu digunakan atau diibaratkan sebagai ilmu agama, sedangkan sayap kiri itu diibaratkan dengan ilmu umum. Jadi harus seimbang. Kalau misalkan cuma ilmu agama saja yang kita pelajari, ilmu agama saja yang kita pelajari, maka akan gimana? Otomatis kan burungnya kan tidak seimbang, akan intinya tidak seimbang. Kalau bahasa Maduranya itu akan tiling, iya seperti itu. Kalau misalkan cuman ilmu umum yang dipelajari, gimana? Apa yang akan terjadi terhadap burung itu? Maka akan tidak seimbang juga. Jadi bagaimana caranya agar burung itu bisa terbang dengan sempurna, agar burung itu bisa seimbang terbangnya, yaitu dengan cara mempunyai kedua sayapnya, yaitu diabarkan dengan kita harus mempunyai ilmu agama beserta dengan ilmu umum. Itu penting bagi kita, seperti itu. Karena itu akan, setiap perbuatan itu pasti ada hisabnya suatu kelak nanti. Jadi apabila kita tidak belajar ilmu, itu akan dihisab nanti di akhir nanti. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman sekalian bahwasanya
kita mumpung masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ada pepatah mengatakan seperti ini, belajar di waktu muda itu diibaratkan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu itu bagaikan mengukir di atas air. Gimana maksudnya? Kalau kita belajar di waktu muda diibaratkan dengan mengukir di atas batu, kan otomatis kan ukirannya akan nempel kan, kuat, permanen. Bahasanya seperti itu. Kalau kita mengukir di atas air gimana? Dukir terus gak kan timbul ukirnya, gak akan. Itu diabaikan seperti itu. Jadi kalau sudah tua, otak kita akan lemah, daya ingat kita itu akan berkurang, bahkan bisa jadi pikun, tuli kalau sudah tua, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.